Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahda Sabila, selaku perwakilan dari kelompok 1, dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tugas besar 2, data analisis dan visualisasi dengan judul Pengaruh dan Analisis Program Bike Sharing sebagai Solusi Emisi Karbon dan Kemacetan. Next. Anggota kelompok kami diantaranya adalah Faiz Yaskur dengan NIM 169230991, Nurman Tangguh dengan NIM 169232267, Muhammad Ahda Sabila dengan NIM 169232219, Rama Fitriansyah dengan NIM 169232279, Christopher Adrian dengan NIM 169234143, dan David Ramadan dengan NIM 169232283. Next. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang tugas besar ini. Salah satu tujuan dan tantangan yang dihadapi oleh kita saat ini yaitu bagaimana mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas transportasi. Dan salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon adalah dengan menggunakan sepeda sebagai transportasi alternatif. Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara untuk mengetahui keefektifan penggunaan sepeda dalam mengurangi gas emisi karbon, memerlukan data yang valid untuk membuktikan penelitian tersebut. Untuk dapat mengolah data tersebut dengan cepat dan mudah, kami menggunakan Pandas. Dan tujuan terdapat 6, yaitu satu, mengetahui analisis terhadap data dari sumber data, yang kedua, mengetahui peran analisa data, yang ketiga, mengetahui hubungan waktu terhadap total penyewa, yang keempat, mengetahui cuaca terhadap total penyewa, yang kelima, mengetahui strategi untuk mengurangi emisi karbon berdasarkan data penyewaan sepeda, yang keenam, memprediksi strategi untuk mengurangi kemacetan berdasarkan data penyewaan sepeda. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pengolahan dan analisis data. Dalam menganalisis data, hal pertama yang harus dilakukan adalah persiapan. Pertama, kami mengambil data yang kami gunakan dari situs Kaggle. Mengenai data ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian deskripsi lengkap. Selanjutnya, kami mengimport library-library yang akan kami pakai dalam analisis data ini, seperti Pandas, Skylearn, Matplotlib, NumPy, Seaborn, dan Warnings. Selanjutnya, kami memulai pembacaan data dengan menggunakan command pd.read CSV karena file yang kita gunakan merupakan file CSV atau comma separated values. Next. Selanjutnya, mengenai deskripsi data lengkap, deskripsi data yang kita gunakan ini adalah data penyewaan sepeda pada tahun 2011 sampai 2012 di Capital Bike Sharing System di Washington DC, Amerika Serikat. Data ini diunggah di situs Kaggle dan kami pilih karena menurut kami menarik dan akan mudah untuk dianalisa. Lalu yang kami gunakan adalah data dengan total baris 731 dan total kolom 16. Kami menggunakan data yang bersifat comma separated value CSV, dan data ini disajikan dengan kolom-kolom yang bisa dilihat pada tabel info kolomnya. Lalu disajikan jumlah non-null yang artinya jumlah data yang tersedia tiap kolom itu sesuai dengan pada tabel info non-null count. Disajikan tipe data masing-masing sesuai pada tabel info data type dan kuantitas masing-masing tipe data yang tersedia. File memori maksimal yang dipakai adalah 91,5 KB. Melalui pengecekan data, kami mendapatkan bahwa tidak ada data kosong, tidak ada data duplikat, ukuran datanya 731 kali 16, dimensi data adalah 2, yaitu baris dan kolom. Lalu kita juga bisa dapatkan jumlah data unik dan duplikat tiap kolom, tipe data awal, dan jumlah data tiap-tiap atribut. Selanjutnya, next slide. Atribut apa saja yang ada pada data bisa dilihat ada 16 kolom dan masing-masing mengandung data tertentu. Pertama, kolom instan itu hanya urutan angkanya saja. Lalu kolom date itu time series berisi hari-harinya, season musimnya, year,
tahun, bulan, holiday, apakah hari itu merupakan hari libur atau tidak, weekday, hari apa itu, working day, apakah hari itu merupakan hari kerja atau tidak, weather state berupa 4 pilihan cuaca yang ada pada hari itu, temperatur, suhunya, temp itu feeling temperatur atau temperatur yang dirasakan, humidity, kelembapannya, wind speed, kecepatan angin, casual, jumlah penyewa casual, register, jumlah penyewa terdaftar, dan CNT count itu total penyewanya. Lalu bagian selanjutnya mengenai data cleansing akan dijelaskan oleh teman saya, Nurman. Baik, di data cleansing kami menghapus atau mengganti data-data yang rusak ataupun cacat menjadi data-data yang dapat diolah. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama menghapus kolom instan, yang kedua mengubah nilai temperatur, feeling temperatur, humidity, dan wind speed menjadi nilai aslinya. Yang ketiga mengubah nama kolom agar dapat lebih mudah dibaca dan menyimpan data frame kotor. Lalu yang keempat merubah tipe data yang kurang sesuai. Contohnya itu seperti tipe data eh, tipe kolom data date. Awalnya dia memiliki tipe data objek. Nah, diganti menjadi tipe data datetime. Nah, lalu yang kelima, mengubah value data kategorikal menjadi string agar lebih mudah diamati. Lalu di bawah ada contoh dari hasil data cleansing tersebut. Lalu ada data statistik. Nah, di data statistik kami di sini sudah merangkum semua data-data yang sudah di cleansing tersebut. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, mendapatkan informasi statistik data dengan comment describe. Yang kedua, membuat data frame kategori data. Ketiga, membuat data frame interval data. Yang keempat, membuat data frame jumlah data kosong dan persen data kosong. Yang kelima, menggabungkan semua data-data frame tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke analisa dan visualisasi data. Analisa dan visualisasi data ini dilakukan untuk memahami lebih lanjut dan menggambarkan deskripsi data. Kita tahu di sebelah kiri kita gambarkan diagram pie untuk mengetahui jumlah data yang tersedia. Kita tahu bahwa tersedia 100%, maka data tersedia sepenuhnya dan tidak ada data kosong. Kemudian di tengah-tengah ada data unik dan duplikat. Kita tahu bahwa data kategorikal memiliki data duplikat lebih banyak dan data numerikal memiliki data unik lebih banyak. Kemudian untuk kategori data, kita mendapatkan 6 kategori untuk setiap atribut. Kita tahu bahwa ada kategorikal ordinal, kemudian datetime, kuantitatif discrete, kategorikal biner, kuantitatif continue. Next. Kemudian yang kedua adalah analisis dan visualisasi data penyewa. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa data penyewa. Di sebelah kiri ada distribusi data, di mana kita tahu bahwa rentang frekuensi paling banyak ada di sekitar 4.000 sampai 6.000 penyewa. Kemudian untuk persebaran data, kita tahu bahwa dalam grafik ini kemiringannya positif dan signifikan, cukup tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penyewa tiap tahunnya makin meningkat. Next. Kemudian untuk persebaran data dalam tiap bulan, kita tahu bahwa ketika mendekati bulan Juli, penyewa semakin meningkat. Dan ketika mendekati bulan Desember, penyewa semakin menurun kembali. Karena mungkin di bulan Juni ini adalah musim panas yang banyak orang untuk liburan. Next. Kemudian persebaran data dalam tiap hari, khusus untuk data penyewa kasual, tiap harinya lebih banyak digunakan pada hari Minggu dan hari Minggu dan hari Sabtu, yaitu pada hari libur. Kemudian untuk register lebih banyak digunakan pada hari kerja. Kemudian persebaran data terhadap holiday, pengguna kasual lebih sering menggunakan sepeda pada hari libur, sedangkan untuk penyewa register lebih sering menggunakan sepeda pada hari yang tidak libur. Next. Kemudian analisis visualisasi data temperatur. Hal ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data temperatur. Kita lihat dalam bagian kiri terdapat distribusi data, temperatur dan feeling temperatur. Kemudian untuk yang di tengah terdapat tren temperatur sepanjang tahun yang kita ketahui semakin meningkat. Hal ini mungkin dikarenakan pemanasan global. Kemudian yang sebelah kiri ada tren temperatur tiap bulan. Kita tahu bahwa di bulan Juli temperaturnya meningkat karena mungkin mendekati musim panas.
Next. Kemudian analisis visualisasi data kelembapan untuk menggambarkan dan menganalisis data kelembapan. Di sebelah kiri terdapat distribusi data yang kita tahu bahwa interval kelembapannya cukup lebar. Hal ini berarti bahwa data kelembapan tersebar merata. Kemudian untuk tren kelembapannya kita tahu perhatikan bahwa terdapat angka tidak wajar yakni kelembapan 0%. Untuk itu kita harus melakukan cleansing. Next. Sebelum itu kita perlu cek datanya. Kita tahu bahwa dinilai data tidak valid dan dianggap sebagai nilai outer. Perlu dilakukan cleansing. Cleansing dilakukan dengan mengubah data menjadi nilai rata-ratanya didasarkan pertimbangan data lain yang masih bagus. Setelah dilakukan cleansing data, kita melakukan tren data terhadap bulan. Tren data terhadap bulan kita tahu bahwa persebaran kelembapan termasuk yang acak, tidak bergantung dengan bulan. Next. Kemudian analisis dan visualisasi data kecepatan angin. Ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data kecepatan angin. Kita lihat pada distribusi datanya bahwa kecepatan angin rata-rata di angka 15 atau 10. Kemudian untuk tren kecepatan angin sepanjang tahun, tren kecepatan anginnya cenderung acak. Kemudian untuk tren kecepatan angin tiap bulan juga cenderung acak. Hal ini membuktikan bahwa kecepatan angin tidak berhubungan dengan waktu. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis visualisasi korelasi data, di mana data dikatakan berkorelasi jika memiliki indeks angka yaitu lebih dari 0,5 atau kurang dari minus 0,5. Kami menyediakan visualisasi dalam bentuk heat map agar lebih mudah melihat data-data mana yang berkorelasi satu sama lain. Bisa dilihat di keterangan yaitu semakin biru maka semakin berkorelasi negatif, di mana indeks angkanya yaitu kurang dari minus 0,5. Dan semakin merah maka datanya akan semakin berkorelasi positif, di mana indeks angkanya itu akan lebih dari 0,5. Semakin putih maka semakin tidak berkorelasi. Jika kita mengobservasi gambarnya dengan baik, maka kita akan temukan data-data yang berkorelasi, yaitu month dan season, temperature dan feeling temperature, humidity dan weather, casual dan working day, casual atau registered dan temperature, registered atau total dan date, dan casual atau registered dan total. Next. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis terhadap data dari sumber. Data yang dipilih yaitu data dari Kaggle, yang merupakan set bike sharing untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan terkait dengan isu kemacetan di kota urban dan pemanasan global akibat emisi, di mana salah satu solusi yang ditawarkan dari kelompok kami yaitu membudayakan penggunaan sepeda di lingkungan masyarakat Indonesia. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara atau FTMD tidak hanya membahas mengenai mekanik benda, tetapi juga energi dan emisinya. Data penggunaan sepeda sangat berkaitan dengan FTMD, sehingga terdapat aspek transportasi ramah lingkungan yang dapat mendukung kelestarian energi lingkungan sekitar. Data set awal berukuran kecil, yakni 56,2 kilobyte yang berdimensi 2, yaitu baris dan kolom. Terdapat 731 total baris dan 16 kolom yang berisi data numerik dan satu data waktu yang bertipe objek. Tidak ditemukan baris yang duplikat sehingga dapat disimpulkan tidak ada kesalahan input pada set data awal. Diperlukan cleansing untuk memudahkan analisa, karena diketahui bahwa terdapat beberapa atribut dengan tipe yang kurang sesuai sehingga tidak dapat dilakukan sesuai dengan operasi ataupun fungsi dalam library, pandas, dan matplotlib. Dilanjutkan, next. Yaitu bagaimana karakteristiknya. Karakteristiknya terbagi 3, yaitu categorical ordinal, binary, quantitative continue, quantitative discrete, serta time series. Lalu bagaimana statistik data? Berdasarkan data frame statistik,
Didapatkan masing-masing data statistik sebagai berikut, yaitu count yang menentukan banyak data masing-masing atribut yang tersedia. Min menunjukkan jumlah total nilai data yang dibagi dengan banyak dari data masing-masing, yaitu seperti beberapa atribut kategorial yang tidak relevan, nilai rata untuk weather. Dan selanjutnya itu percentile, akan membagi data menjadi 100 bagian, berfungsi untuk menentukan posisi data terhadap persebarannya. Dilanjutkan yaitu nilai maksimum dan minimum menentukan batas awal dan batas akhir. Standar deviasi berfungsi untuk mengukur nilai data terhadap rata-ratanya. Dilanjutkan oleh interval berfungsi sebagai penggambaran batas-batas nilai tersebut. Kategori berfungsi untuk menunjukkan kategori data. Dan count NaN dan persen NaN menunjukkan jumlah data kosong. Baiklah, dilanjutkan oleh Faiz. Oke, untuk peran analisa data, hasil analisis yang kita dapatkan yaitu gambaran tren penggunaan sepeda di masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai rujukan karena penggunaan sepeda dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi karbon yang dapat merusak lingkungan serta mengurangi kemacetan dan polusi suara. Selanjutnya, hubungan waktu terhadap total penyewa. Terdapat 4, yaitu yang pertama, tren masyarakat. Minat pengguna sepeda semakin meningkat seiring tahun. Masyarakat cenderung menyewa untuk sarana rekreasi di musim panas. Pengguna kasual cenderung memfungsikan sebagai sarana rekreasi, sedangkan registered sebagai transportasi sehari-hari. Yang kedua, temperatur. Temperatur semakin meningkat seiring tahun. Temperatur harian meninggi ketika mendekati musim panas dan menurun ketika mendekati musim dingin. Untuk tren kelembapan, kelembapan cenderung acak tiap tahun. Kelembapan meninggi ketika mendekati musim semi atau gugur dan menurun ketika mendekati musim panas dan dingin. Tren kecepatan angin cenderung acak tiap tahun. Next. Selanjutnya untuk hubungan cuaca terhadap total penyewa. Yang pertama, cuaca. Cuaca, masyarakat cenderung menggunakan sepeda pada cuaca yang cerah. Temperatur dan feeling temperatur berkorelasi positif dengan feeling temperatur berkorelasi positif dengan temperatur. Karena feeling temperatur adalah temperatur yang dirasakan masyarakat yang tentunya berkaitan dengan temperatur asli. Dan masyarakat cenderung menyukai cuaca panas dan cerah untuk bersepeda. Kelembapan, jumlah penyewa tidak berkorelasi dengan kelembapan. Kecepatan angin kurang berkorelasi, namun diketahui korelasinya yaitu sangat negatif, yaitu semakin kencang angin, maka semakin sedikit jumlah penyewa karena dorongan oleh angin yang membuat bersepeda tidak nyaman. Next. Lalu ada strategi untuk mengurangi emisi karbon berdasarkan data penyewaan sepeda dan strategi untuk mengurangi kemacetan berdasarkan data penyewaan sepeda. Didapatkan bahwa berdasarkan data penyewaan sepeda, apabila data penyewaan sepeda itu meningkat, maka dapat menyumbang pengurangan emisi gas karbon di Indonesia. Dan juga apabila data penyewaan sepeda juga meningkat, maka akan dapat mengurangi kemacetan dan polusi suara serta pengurangan potensi kecelakaan di Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan pemaparan source code oleh teman saya yaitu Rama Fitriansyah. Baik, terima kasih Nirman atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai source code-nya. Pertama-tama kita lakukan persiapan dengan mengimport beberapa library, yaitu adalah salah satunya adalah Pandas untuk melakukan manipulasi operasi dataset, kemudian sklearn untuk linear regresi, kemudian matplotlib untuk visualisasi, NumPy, kemudian ada Seaborn untuk visualisasi yang lebih estetik, kemudian untuk import warnings. Ini untuk mengelola warning agar segala bentuk warning system diabaikan. Ini khusus untuk estetika. Kemudian pertama-tama kita harus membaca data karena tipe data filenya CSV, maka kita menggunakan read CSV. Kemudian kita mendisplay data dan keterangan datanya. Kemudian kita membuat prosedur untuk save figur tabel data yang akan digunakan pada laporan. Kemudian yang pertama kita akan melakukan analisis deskripsi. Pada
analisis deskripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu data deskripsi dan data cleansing. Pada data deskripsi kita melakukan informasi umum dataset dengan df info, kemudian pengecekan data kosong yang dibuat menjadi data frame, kemudian pengecekan data duplikat, kita hasilnya 0, kemudian pengecekan data unik dan duplikat per kolom. Kita menggunakan sebuah loop untuk mengetahui jumlah data duplikat dan unik tiap kolom, dan dihasilkan seperti ini. Kemudian kita melakukan pengecekan ukuran data dengan shape, kemudian untuk dimensinya dengan ndim, kemudian untuk pengecekan tipe data awal, kita sama dengan menggunakan dtypes, kemudian kita buat menjadi data frame, kemudian data tiap atribut, data per tahun, kemudian data per bulan, dan data per holiday, dan data per weekday. Kemudian data per working day, data per weather. Kemudian yang kedua kita melakukan data cleansing. Pertama kita menghapus kolom instan karena kalau pertimbangannya tidak diperlukan dengan menggunakan drop, kemudian mengubah nilai temperatur dan lain sebagainya menjadi nilai aslinya agar dapat dilakukan analisis. Kemudian mengubah nama kolom ini agar lebih mudah dibaca menggunakan rename. Kemudian kita menyimpan data frame kotor untuk dilakukan operasi nantinya. Kemudian merubah tipe data karena pada Pandas kita harus merubah tipe data agar sesuai agar dapat dilakukan operasi pada Pandas. Kemudian mengubah value data kategorika menjadi string agar lebih mudah diamati. Kita menggunakan replace. Kemudian kita dapatkan data bersihnya seperti ini. Kemudian di data analis, pada data analis ini kita akan tampilkan rangkuman statistik dan visualisasi untuk yang kemudian akan dianalisis. Pertama kita melakukan statistik untuk keseluruhan data. Kita mendapatkan informasi statistik data dengan menggunakan describe. Kita menambahkan persentilnya yaitu 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Kemudian kita mengubah namanya agar lebih mudah diamati dan kita transpose agar baris dan kolomnya berubah. Kemudian kita pilih kategori data yang nanti kita buat jadi data frame, kemudian kolom interval, dan data kosong dan persen data kosong. Dan selanjutnya kita gabungkan dengan concat. Dia hasilkan seperti ini. Dan ini kita transpose agar kolom atributnya berada di indeks sebagai indeks dan untuk keterangan statistiknya menjadi kolom. Ini agar memudahkan pembacaan dan analisis. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke analisis dan visualisasi. Pertama kita melakukan analisis diagram data, jumlah data yang tersedia, kita menggunakan diagram pie, kita menggunakan diagram pie dan mengset labelnya. Kemudian untuk perbandingan data unik dan duplikat, kita menggunakan diagram batang yang tidak di-stack. Kemudian untuk kategori data kita menggunakan diagram pie. Kemudian untuk distribusi data. Pada distribusi data ini kita menggunakan Seaborn untuk mendapatkan grafik KDE-nya juga atau Candle Distribution Estimation. Kemudian penyewa kasual dan register kita menggunakan Seaborn juga, tapi untuk kali ini kita gabungkan kedua datanya. Kemudian distribusi temperatur dan filling temperatur. Kemudian kelembapannya juga kecepatan angin. Kemudian yang ketiga adalah hubungan data terhadap waktu. Kita menggunakan scatter plot untuk ngeplot total data selama 2011 dan 2002, sampai 2012. Kemudian kita juga membuat fungsi linear regresi dari sklearn. Intinya kita mencocokkan dengan subu X dan subu Y-nya. Ini untuk fungsi regresinya, kemudian ini untuk fungsi anotasinya, khusus untuk hari. Kemudian kita membuat diagram untuk tiga grid untuk membuat data persebaran kasual dan register. Kemudian untuk tiap bulannya kita menggunakan horizontal stack. Kemudian untuk tiap harinya sama dengan tadi yang awal, kita buat 3 figur.
Ya, untuk terhadap holiday juga. Kemudian tren temperatur kita menggunakan regresi dan scatter plot. Begitu pula untuk tren temperatur per bulan. Dan tren kelembapan juga begitu. Dan kita tahu bahwa di tren kelembapan ini ada minimum humidity yang 0%, yang ini adalah data tidak wajar, maka kita perlu melakukan cleansing dengan cara kita cek datanya, kita amati bahwa ternyata data lainnya masih bersih sehingga kita bisa lakukan cleansing khusus untuk humidity-nya. Kita ubah nilai kotornya dan dengan nilai rata-ratanya dan dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian baru kita lakukan kelembapan, visualisasi kelembapan pada tahun 2011. Kita ambil regresinya dan kita anotasikan. Kita ambil tiga, tiga keterangan. Yang pertama ada scatter plotnya, kemudian ada regresinya, dan kemudian ada tren tiap bulannya yang warna biru. Kemudian ada kecepatan angin juga demikian. Kita regresikan dan scatter plot. Dan untuk tiap bulannya juga demikian. Kemudian kita korelasi antar data. Kita menggunakan correlation. Kemudian kita drop tahunnya karena dianggap tidak diperlukan. Sehingga didapatkan tabel korelasi seperti ini. Kemudian kita ingin memvisualisasikan data tersebut, kita dapat menggunakan Seaborn untuk heat map-nya. Kemudian kita atur untuk minimumnya -1 dan maksimumnya adalah 1. Kemudian color map-nya adalah cool warm. Untuk yang merah ini berarti dia sangat berkorelasi positif dan yang biru sangat berkorelasi negatif. Kemudian kita menggunakan pair plot juga untuk melihat diagram tiap antar datanya. Dan kemudian kita per detail lagi dengan heat map untuk data numerik. Kemudian sekian mungkin source code yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya ada penutup. Yaitu saya akan membacakan tentang kesimpulan dan lesson learn yang kami pelajari selama melaksanakan tugas besar 2. Mana kesimpulannya yaitu analisis data dari berbagai sumber menjadi kunci dalam mengoptimalkan dataset. Langkah-langkah analisis seperti identifikasi kesalahan, distribusi data, dan visualisasi membantu memahami karakteristik data. Proses ini menyederhanakan dataset dan menangani data-data yang rusak atau hilang. Analisis juga mencakup pola waktu, deteksi outliers, kategori, dan segmentasi. Studi kasus analisis data penyewaan sepeda memberikan wawasan untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan budaya bersepeda, berpotensi mengatasi kemacetan di kota urban. Analisis data yang telah dilakukan juga bisa menjadi panduan implementasi kebiasaan bersepeda di Indonesia, terinspirasi oleh kesuksesan budaya sepeda di Washington DC. Dan di antaranya lesson learned yang kita dapatkan adalah critical thinking, work, problem solving, interpretasi dan komunikasi yang efektif, serta peran data dalam memberikan pemahaman yang mendalam. Hal-hal ini kami dapat dari menghadapi masalah-masalah yang kita temukan dalam berjalannya tugas besar 2. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait presentasi tugas besar 2. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.